Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Para sahabat semua, kali ini kita meneruskan kajian tentang sejarah puasa di bulan Ramadan. Sebelumnya kita sudah mengkaji tentang kapan Nabi Muhammad SAW berpuasa dan juga bagaimana puasa yang dijalankan oleh beliau. Nah, kali ini kita akan meneruskan bahwa pada saat Rasulullah SAW berpuasa dan kemudian itu dijalankan pada bulan Asyura, di mana Nabi melihat kebiasaan dari umat-umatnya Nabi Musa yang saat itu Nabi lihat di Madinah, kemudian Nabi berpuasa. Secara resmi atau secara syariat, umat Islam diperintahkan untuk berpuasa pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah itu Nabi menerima perintah dan ada tahapan-tahapan puasa sehingga kita menjalani puasa seperti di era sekarang ini. Saat Nabi diperintahkan puasa, perintahnya adalah orang Islam semuanya berpuasa sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, sampai kemudian mereka boleh makan dan minum dan juga berhubungan suami istri sampai isya dan kemudian tidur dan tidak ada lagi makan dan minum. Dan ini puasa yang panjang sekali ya, nah, terutama kalau ini dijalankan oleh saudara-saudara kita yang ada di negara atau tempat di mana mereka mempunyai cuaca atau musim yang berbeda dengan kita. Ternyata perintah puasa yang seperti ini, di mana waktunya hanya sebentar, yaitu saat tenggelamnya atau terbenamnya matahari hingga waktu isya saja, menyulitkan para sahabat dan umat Nabi saat itu. Sehingga kemudian diam-diam mungkin ada yang tidak melakukan puasa. Lalu turunlah perintah yang kedua. Perintah yang kedua adalah puasa dengan fidyah. Jadi barang siapa berat untuk menjalankannya, nah, mereka diperbolehkan menggantinya dengan fidyah. Nah, ini diterangkan di dalam berbagai surat, dalam surat Al-Baqarah ayat 184 sampai 87. Sehingga ada pilihan-pilihan umat Islam untuk berpuasa kalau melihat tahapannya tadi. Pilihan yang kedua, setelah tidak lagi menunaikan puasa Asyura dan puasa Asyura itu bersifat opsional, maka pilihan yang kedua adalah sekiranya masih ada kesulitan dan beban buat umat Islam, maka mereka boleh menggantinya dengan fidyah, yaitu memberikan makanan kepada fakir dan miskin. Ya, nah ini prinsip-prinsip syariat Islam seperti ini juga dijalankan di dalam syariat-syariat yang lain ya, misalnya soal larangan minum khamr dan sebagainya. Nah, ketika kemudian umat Islam secara fisik sudah kuat, secara penerapan hukum juga sudah mapan, semakin kuat, dan umat Islam juga sudah terbiasa menerima syariat dan perintah-perintah yang lain ya, sebagaimana nanti ada zakat dan yang lainnya. Nah, maka opsi untuk menjalankan puasa dengan mengganti pada fidyah ya, di mana orang punya kesulitan atau masih punya berat ya masakoh pada puasa, itu dihilangkan. Tapi dengan catatan tadi ada kegembiraan memang selain opsi ya. Jadi puasanya tidak lagi hanya berbukanya pada saat maghrib sampai isya,
sehingga umat Islam lebih punya waktu yang banyak di malam hari ya, untuk makan, minum, dan juga melakukan hal-hal yang tadinya tidak dibolehkan seperti hubungan suami istri. Nah, pada yang ketiga ini kemudian ketika semakin kuat Islam dan mereka juga sudah terbiasa dengan syariat-syariat yang lain, maka opsi di mana mereka boleh membayar fidyah itu dihilangkan sama sekali. Yaitu kapan mulai puasa dengan tahap ketiga yang disyariatkan ini pada umat Islam, yaitu seperti yang puasa yang kita jalani itu, semua berkewajiban. Kalau tadi masih ada opsi fidyah, yang ketiga itu semua berkewajiban puasa, tapi dengan cara-cara yang kita gunakan sekarang, namun ada perkecualian atau keringanan buat orang-orang yang memang sama sekali. Ya, memang tidak ada lagi tawaran fidyah, tapi buat orang-orang tertentu masih boleh membayar fidyah. Puasanya memang dimulai dari terbitnya fajar dan berbuka saat tenggelamnya matahari. Hanya untuk 5 orang yang tadi sebelum ini kami sebutkan di kajian pertama, mereka boleh menggantinya dengan fidyah. Siapa mereka? Nah, kita bisa lihat mereka itu kan yang sudah sepuh, sudah tua renta, ya. Kemudian mereka yang tidak ada harapan sembuh pada sakitnya, lalu orang hamil dan menyusui kalau khawatir, ya, ada syarat-syaratnya tentu saja. Yang keempat, orang yang tidak bisa melakukan qadha puasa sampai datangnya Ramadan. Dan yang kelima adalah orang yang meninggal tapi masih belum menjalankan puasa sedangkan dirinya masuk dalam kategori puasa. Nah, ini ya. Jadi puasa tahap pertama itu tadi adalah dengan puasa Asyura Nabi, kemudian dihilangkan dan puasa Asyura menjadi opsional atau bersifat sunnah. Yang kedua, puasa yang panjang sekali tadi, ya, di mana mereka hanya berbuka pada saat maghrib dan isya, dan ini kemudian diteruskan dengan cara berpuasa yang waktu berbukanya lebih panjang, malah ada tambahan boleh dengan fidyah. Nah, yang ketiga kemudian mengeliminir semua itu, tapi dengan catatan masih boleh fidyah dengan orang-orang yang dikecualikan ada 5 kriteria tadi. Nah, demikian sejarah puasa umat Islam. Semoga kita bisa memahaminya dan menjalankan puasa dengan cara yang paling baru yang diajarkan oleh Nabi, dengan tahapan-tahapan tadi yang sudah dilakukan oleh umat terdahulu, tetapi kita menggunakan cara yang ketiga, cara yang dibawa oleh Nabi sebagai Khatamul Anbiya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.